Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma zidna ilman wa tuqan wa salahan wa imanan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal fitan wa na'udzubika minal maftunin. Inna salatina wa nusukina wa mahyayatina lillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini, pada Ramadan tahun ini, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah puasa, untuk melaksanakan segala bentuk perbuatan-perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah kita ketahui bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan segala bentuk amal-amalan kebaikan mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang mana semuanya orang Islam menunggunya, menanti-nantikannya. Dan tentunya dengan hal ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nikmat kesempatan ini masih diberikan kepada kita. Begitu banyak saudara-saudara kita pengen merasakan, pengen menikmati keberkahan, keindahan bulan Ramadan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih duluan memanggil dia daripada kita. Maka daripada itu, saya mengajak kepada saudara-saudaraku yang seiman, marilah kita sama-sama mempergunakan kesempatan momentum bulan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim marilah kita senantiasa junjungkan, kita curahkan kepada Nabi kita yang tercinta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang rela mengorbankan hartanya, keluarganya, bahkan sahabat-sahabatnya demi tegaknya yang namanya kalimat tauhid di muka bumi ini, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhi wa ikhwati fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, tahun ini kita masih merasakan kenikmatan ibadah. Kita masih merasakan kenikmatan dan keindahan bulan Ramadan tahun ini. Dan alhamdulillah, dengan kesempatan bulan Ramadan ini, marilah kita jadikan puasa kita puasa yang berkualitas. Jangan sampai kita melaksanakan amalan-amalan ibadah puasa, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Sebagaimana sabda Nabi kita yang tercinta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min siyamihi laysa lahu illa atash waju. Betapa banyak orang yang melaksanakan amalan-amalan ibadah puasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min zalik. Akhi wa ikhwati fiddin, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan-golongan atau orang-orang yang tidak mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan apa-apa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang mendapatkan maghfirah, mendapatkan segala bentuk keindahan-keindahan di bulan Ramadan ini. Kita mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya untuk mendapatkan puasa berkualitas di bulan Ramadan ini, setidaknya kita melaksanakan atau melakukan 4 hal ini. Yang pertama yaitu adalah memperbaiki niat kita, yaitu
niat karena Allah Subhanahu wa taala, niat yang benar. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena banyak di antara saudara-saudara kita ketika melaksanakan amalan ibadah puasa tidak memperbaiki niatnya. Niatnya tidak benar. Dia melaksanakan ibadah puasa hanya untuk menggugurkan kewajiban, tapi bukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, yaitu innama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala bentuk perbuatan, amalan-amalan yang kita kerjakan wajib dimulai dengan niat. Tapi ingat, harus niat yang ikhlas. Harus niat yang betul-betul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita melaksanakan amalan-amalan ibadah puasa, niat kita tidak benar. Padahal inilah bulan yang penuh maghfirah. Inilah bulan yang kita tunggu-tunggu selama ini, selama 12 bulan. Akhi wa ikhwati fiddin, terus yang kedua, supaya kita mendapatkan puasa yang berkualitas, yaitu marilah kita senantiasa meninggalkan, menjauhi segala bentuk perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi dan membatalkan puasa kita. Di antaranya tentunya adalah makan dan minum. Marilah kita sama-sama menahan diri kita supaya kita tidak makan dan minum. Tapi tentunya bukan cuma itu, menahan dari segala bentuk aktivitas tubuh kita, menahan tubuh kita segala bentuk perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan puasa kita. Karena kenapa? Banyak di antara saudara-saudara kita, dia berpuasa, akan tetapi dia tidak menahan pandangannya, matanya, dia tidak gunakan untuk melihat kebaikan-kebaikan. Justru di bulan Ramadan ini, dia mempergunakan matanya untuk melihat kemungkaran-kemungkaran, melihat gambar-gambar yang tidak pantas. Tentunya ini mencederai nilai-nilai puasa itu sendiri. Dia tidak menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan Al-Quranul Karim. Dia lebih banyak menggunakan musik, contohnya, atau mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Yang mana harusnya kita sebagai orang yang beriman dan berpuasa di bulan Ramadan ini harus dan wajib menjauhi segala bentuk pendengaran-pendengaran yang tidak bermanfaat, karena ini bisa mencederai nilai-nilai dan kualitas puasa kita. Begitupun juga dengan hati. Jangan sampai kita berpuasa tapi hati kita tidak berpuasa. Hati kita dengki, hati kita suka dongkol kepada saudara-saudara kita, dongkol sama keluarga kita, tetangga kita yang mempunyai rezeki yang berlimpah dan sebagainya. Dan tentunya ini bisa mencederai nilai dan kualitas puasa kita. Begitupun juga dengan kaki kita, langkah kita harus juga berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu pergunakan kaki kita untuk senantiasa menghadiri majelis, ke masjid, melaksanakan amalan-amalan ibadah salat berjamaah. Dan tentunya ketika kita melakukan dan melaksanakan perbuatan ini, maka akan meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Akhi wa ikhwati fiddin, terus yang ketiga yaitu malah kita senantiasa menjauhi segala bentuk perbuatan-perbuatan yang melalaikan. Karena kenapa saya mengatakan seperti ini? Banyak saudara-saudara kita ketika bulan Ramadan, dia tidak meninggalkan kebiasaan dia. Kebiasaan apa? Yaitu kebiasaan main game. Akhi wa ikhwati fiddin, ternyata ketika kita main game di bulan Ramadan, ini bisa mencederai nilai dan kualitas puasa kita. Karena kenapa? Kita main game, contohnya main Mobile Legends, tapi kita pergunakan untuk menunggu berbuka puasa. Yang mana harusnya yang kita lakukan sebagai orang yang beriman, yang mengetahui nilai-nilai kandungan di bulan Ramadan, harus memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran dan sebagainya, memperbanyak amalan-amalan yang mendapatkan ridha dari Allah, mempergunakan kesempatan bulan Ramadan ini dengan senantiasa melakukan amalan-amalan ibadah yang mantap, yang bagus, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, saya menasihati diri saya sendiri dan saudara-saudaraku, di bulan Ramadan ini kurangi, bahkan tinggalkan itu main game. Karena kenapa? Ini bisa mencederai nilai-nilai dan kualitas puasa kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu innamal hayatud dunya laibu wa lahu. Sesungguhnya dunia ini hanya merupakan senda gurau dan candaan. Dan tentunya
ketika di bulan Ramadan kita hanya pergunakan kesempatan dan momentum yang terindah ini, kita memperbanyak main game, dan ini sebenarnya sudah mencederai. Maka saya menasihati saudara-saudaraku, tinggalkan dan jauhi main game di bulan Ramadan. Perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah berzikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukan dengan main game akan menenteramkan hati kita, tapi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala justru akan menenteramkan hati kita. Terus yang keempat, saudara-saudaraku, saya mengajak supaya mari kita senantiasa memperbanyak amal-amal soleh, memperbanyak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang soleh di bulan Ramadan ini. Dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan ini akan meningkatkan kualitas puasa kita. Ada begitu banyak amalan-amalan. Di antaranya adalah memperbanyak Al-Quran, memperbanyak bersama Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, bahkan menghafalkannya. Karena kenapa? Di bulan Ramadan ini kita telah ketahui bersama, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala berlipat ganda. Apalagi kalau sampai kita menghotamkan Al-Quran, tentunya ada begitu banyak pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita. Kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Maka daripada itu, saudara-saudaraku, perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran, bulan yang mana diturunkannya Al-Quran. Momentum bagi kita, kesempatan bagi kita untuk menghatamkan Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Kalaulah di bulan Ramadan saja kita meninggalkan Al-Quran, bagaimana di bulan yang di luar dari Ramadan? Maka daripada itu, ini kesempatan akhi wa ikhwati fiddin. Mari kita senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Bukan cuma itu saja, memperbanyak juga sedekah. Memperbanyak sedekah juga, ketika kita bersedekah di bulan Ramadan, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak qiyamul lail, salat tarawih, salat tahajud, sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun sepertiga malam mengingat Allah, bertafakur kepada Allah, mengabid di masjid. Dan tentunya ketika perbuatan-perbuatan yang baik ini kita lakukan di bulan Ramadan, fa insya Allah, maka kita akan mendapatkan yang namanya Ramadan yang berkualitas, puasa yang berkualitas. Maka daripada itu, saya mengajak kepada saudara-saudaraku, senantiasa jadikan puasanya puasa yang berkualitas. Jangan sampai puasa kita puasa yang acak-acak, yang tidak berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat untuk saudara-saudaraku dan untuk saya sendiri. Syukran, walillahi taufiq wassadah, semastafikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.